Wajib Kunjung Museum merupakan program kegiatan di mana pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi masyarakat dalam berkunjung ke museum di wilayahnya. Ditujukan untuk menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan rekreasi. Museum Biologi menjadi salah satu destinasi dari Wajib Kunjung Museum WKM yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nama saya Erwin, saya founder dari komunitas Malam Museum. Hari ini kami bersama dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja menyelenggarakan kegiatan Wajib Kunjung Museum, yang dimana hari ini mengangkat tema tentang ragam flora atau vegetasi yang ada dalam sistem pengetahuan dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta. Nah, rute yang kami pilih yaitu adalah Museum Biologi, yang dimana museum ini menyimpan kekayaan flora maupun fauna yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Museum Biologi ini yang berada di bawah Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada menyimpan beragam jenis koleksi langka, yang terutama hewan-hewan yang diawetkan dan vegetasi-vegetasi yang juga diawetkan berupa koleksi-koleksi herbarium seperti itu. Nah, karena WKM ini sifatnya tematik, kami tidak hanya mengunjungi museum saja, tetapi kemudian mengunjungi kawasan yang ada di sekitarnya yang berkaitan temanya dengan flora. Nah, tadi di Museum Biologi kami dijelaskan tentang bagaimana ilmu pengetahuan mengcapture atau menangkap ragam jenis flora ke dalam ilmu pengetahuan biologi. Nah, terus kemudian kami melanjutkan perjalanan itu menuju ke kawasan Puro Pakualaman. Nah, di Puro Pakualaman ini kami menjelaskan tentang kondisi atau posisi ragam flora maupun vegetasi dalam sistem pengetahuan dan kebudayaan masyarakat Jogja, terutama Kadipaten Pakualaman. Salah satunya yaitu di area Masjid Puro Pakualaman, yaitu di Mustoko, masjidnya yang diambil dari stiliran daun keluih seperti itu. Dan kunjungan kami yang terakhir itu adalah di Jamu Ginggang. Di Jamu Ginggang ini juga mencoba untuk menyampaikan kepada para peserta WKM terkait dengan pemanfaatan ragam flora atau vegetasi, terutama dalam pengobatan tradisional, yaitu jamu. Nah, terakhir kami akan kembali ke Museum Biologi untuk mengikuti workshop yang akan diselenggarakan di sana, yaitu ekoprint. Bagaimana kemudian di era modern seperti ini, vegetasi itu ternyata juga bisa dimanfaatkan dalam bentuk cenderamata. Jadi kegiatan ini sangat mengayakan. WKM tematik seperti ini menjadi sangat penting karena kita menganggap bahwa museum itu tidak bisa kita lepaskan dari kawasan di sekitarnya serta sistem pengetahuan masyarakat yang ada di sekitar museum itu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Museum Biologi ini bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kota ini sangat bagus sekali. Jadi bagaimana Dinas Kebudayaan Kota dan juga Museum Biologi bisa menyajikan museum supaya dipandang dari sisi yang berbeda. Bagaimana museum dipandang secara out of the box, keluar dari ranahnya. Museum bisa menggandeng dengan ekosistem yang ada di sekelilingnya, sehingga apa yang ada di museum itu sendiri bisa disambungkan dengan keberadaan situs-situs ataupun tempat-tempat lain di sekeliling. Seperti di Museum Biologi ini yang terkait dengan vegetasi, bisa dikaitkan dengan vegetasi-vegetasi yang ada di Yogyakarta, sehingga bisa menginspirasi para pengunjungnya untuk dapat mengambil manfaat berkunjung ke museum dan kemudian diterapkan di lingkungannya masing-masing dengan mengembangkan ilmu-ilmu yang didapatkannya. Jadi semoga hal seperti ini bisa menginspirasi museum-museum lain, khususnya di bawah FKMK, yang museum-museum yang ada di Kota Yogyakarta ini. Motivasi saya ke sini sebetulnya adalah nostalgia
selama saya waktu berkuliah di Fakultas Biologi di tahun 2013. Selain itu juga saya tertarik dengan jamu ginggangnya yang saya belum pernah sama sekali, dan saya melihat banyak apa jenis-jenis jamu dan kemudian khasiatnya serta pembuatannya yang membuat saya excited dan langsung bertemu dengan ownernya yang merupakan Pak Rudi generasi kelima. Terakhir yang paling membuat saya excited adalah tadi workshop EcoPrint. Kebetulan saya juga baru pertama kali dan saya tidak mengerti itu tuh seperti apa workshopnya, EcoPrint itu seperti apa gitu, cara pembuatannya seperti apa, tapi pas saya membuat itu wow gitu ya. WKM di Disbeketa ini mendapat informasi berbagai jenis tanaman obat di Indonesia ya, terutama yang di sini berupa simplicia. Simplicia itu tanaman obat yang dikeringkan secara alami dan itu langsung bisa dimanfaatkan oleh kita, baik itu untuk perawatan tubuh maupun untuk pemeliharaan kesehatan tubuh kita. Harapannya untuk pengunjung museum bisa lebih menghargai dan semakin cinta ya ke budaya Indonesia. Di sini bisa melalui museum, di museum kita bisa belajar banyak, bukan hanya hal-hal yang bisa didapat di kelas, tapi di sini kita bisa melakukan sesuatu yang ilmu yang tidak dipelajari di kelas, seperti itu, seperti ilmu tumbuhan. Terus kita juga bisa mengetahui pengaplikasikannya ya, implementasi keilmuan itu langsung di masyarakat. Salam budaya.